Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita membahas soal PTS PAI tahun lalu. Kita mulai ya. Nomor 1. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Salah satunya adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un urutan surat yang ke titik-titik dalam Al-Quran. Jawabannya B, 107. Nomor 2. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kelengkapan bacaan ayat berikutnya dari surat Al-Maun di atas adalah C. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 3. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Lafal di atas adalah salah satu ayat dari surat Al-Maun. Arti ayat tersebut adalah D. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 4. Seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya disebut A. Rasul. 5. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Dari beberapa pernyataan di atas yang termasuk tugas seorang rasul ditunjukkan pada nomor yaitu 1. Mengajarkan ketauhidan, dan 4. Menjadi suri teladan bagi umatnya. 1 dan 4 D. 6. Rasul Allah SWT diberi sifat-sifat istimewa yang disebut sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul ada 4 macam. Di antaranya adalah tabligh yang artinya C. Menyampaikan. 7. Selain sifat wajib, Allah juga memberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kerasulannya. Adapun mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah B. Dapat membuat kapal besar. 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dari pernyataan di atas yang termasuk cara membiasakan sikap hidup sederhana ditunjukkan pada nomor 1. Berbelanja sesuai kebutuhan, dan 4. Makan secukupnya. A. 1 dan 4. 9. Hidup sederhana adalah sikap hidup yang tidak terlalu kikir tetapi juga tidak D. Boros. 10. Orang yang menerapkan pola hidup sederhana tidak suka pamer dan selalu titik-titik nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. C. Selalu mensyukuri nikmat Allah. 11. Orang yang mempunyai sifat sederhana biasanya memiliki kebiasaan D. Rajin menabung. 12. Surat Al-Bayyinah ayat 5 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berperilaku A. Ikhlas. 13. Orang yang ikhlas ketika melakukan sesuatu hanya karena Allah sehingga melaksanakannya dengan B. Sukarela. 14. Ciri-ciri orang yang ikhlas diantaranya tidak suka memamerkan dan tidak titik-titik amalnya kepada orang lain. C. Tidak menceritakan amalnya kepada orang lain. 15. Perilaku berbangga diri dengan amal-amal yang telah dilakukannya dapat merusak keikhlasan. Perilaku tersebut disebut perilaku berbangga diri yaitu dinamakan B. Ujub. Rom 2. 16. Surat Al-Ma'un adalah salah satu surat dalam Al-Quran. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. 17. Isi surat Al-Ma'un adalah penjelasan mengenai orang-orang yang mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan agama. 18. Alladzina hum an sholatihim sahun. Lafal di samping adalah surat Al-Ma'un ayat ke-5. 19. Alladzina hum yuraun. Bunyi potongan lafal di samping yang bergaris bawah adalah yuraun. 20. Rasul diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada umat manusia. Jumlah Rasul Allah yang wajib ditemui ada 25. 21. Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Khatamul Anbiya wal Mursalin adalah
Itu artinya nabi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 22. Di antara Rasul Allah Subhanahu wa taala ada 5 Rasul yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Musa alaihissalam. 23. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu Rasul Allah. Beliau seorang raja. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat bisa mengerti bahasa binatang. 24. Kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul adalah sifat mustahil. Di antaranya adalah khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. 25. Orang yang hidup sederhana akan memperoleh banyak keuntungan. Di antaranya adalah hidupnya akan tentram. 26. Orang yang mempunyai sifat sederhana biasanya memiliki kebiasaan titik-titik dalam membelanjakan hartanya, yaitu hemat. 27. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat termasuk sikap boros dan mubadir. Orang yang suka boros dan mubadir menjadi teman syaitan. 28. Melakukan perbuatan tanpa mengharap imbalan kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala disebut ikhlas. 29. Orang yang ikhlas ketika melakukan ibadahnya semata-mata untuk Allah dan tidak pernah mengharapkan balasan atau pujian dalam melaksanakan kebaikan. 30. Apabila kita membiasakan berperilaku ikhlas, maka banyak manfaat yang kita dapatkan. Di antaranya dapat menghindarkan diri dari penyakit hati, yaitu seperti khianat, iri, dan dengki. Rom 3. 31. Salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah orang yang berbuat riya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan berbuat riya, yaitu beribadah untuk dilihat orang lain atau memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain. Boleh juga dijawab dengan beramal soleh hanya untuk mengharap pujian orang lain. 32. Setelah dibaca, dihafalkan, dan dipelajari isinya, surat Al-Mulk harus kita amalkan dalam kehidupan sehari. Sebutkan 3 hal pengamalan makna dari surat Al-Maun. 1. Menyayangi anak yatim. 2. Memberi makan orang miskin. 3. Memberikan barang atau meminjamkan barang yang berguna kepada tetangga kita atau orang yang membutuhkan. Nomor 33. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sebagian besar dari mereka menolak dakwah Nabi Isa alaihissalam walaupun sudah ditunjukkan beberapa mukjizat kepada mereka. Sebutkan 3 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, ketika bayi bisa berbicara. Yang kedua, dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit kusta dan lepra dan menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah. 34. Sikap hidup sederhana adalah pola hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kalau diteladani akan mendatangkan banyak manfaat atau keuntungan. Sebutkan 3 manfaat keuntungan dari sikap hidup sederhana. Yang pertama, mendapat pahala dan dicintai Allah. Yang ketiga, mendapat banyak teman, memiliki banyak teman. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap rendah hati. Yang keempat, hidupnya akan menjadi tentram. 35. Agama Islam mengajarkan bahwa amal perbuatan yang diterima oleh Allah adalah amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas. Berikan 3 contoh berikut ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengerjakan sholat hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. 2.
bersodakoh dengan sembunyi-sembunyi tanpa dilihat orang lain. 3. Membantu pekerjaan orang tua tanpa mengharapkan imbalan ataupun pujian dari orang tua maupun orang lain. Demikianlah pembahasan soal kali ini anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat dan silahkan kalian manfaatkan untuk belajar agar PTS besok bisa mengerjakan dengan baik. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.